Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Arastagi, BP 1910212038, perwakilan dari kelompok 5 Dasar-dasar Fisiologi Agro E akan memaparkan materi tentang stomata. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5 yaitu Nama saya Saji Arpani, nomor BP 1910213027. Saya Indah Fadila Zikri dengan nomor BP 191021-2015. Muhammad Arik, BP 1910213011. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang stomata. Nah, apa itu stomata? Stomata atau stoma berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Nah, stomata ini adalah pori-pori kecil yang terdapat pada tumbuhan. Dan jika dia membuka, maksimal itu adalah 0,0001 mm. Stomata ini diapit oleh dua sel penjaga yang mengatur terbuka atau tertutupnya stomata. Nah, stomata ini biasa terdapat pada bunga batang. Namun, pada tumbuhan terutama terdapat pada epidermis bagian bawah. Nah, fungsi utama dari stomata adalah tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Stomata ini berfungsi dalam proses transpirasi dan juga respirasi pada tumbuhan. Saya akan menjelaskan tentang densitas stomata, yaitu densitas merupakan kerapatan, sedangkan stomata merupakan organ yang terdapat pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi densitas stomata diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tubuh tumbuhan tersebut, misalkan genetiknya, ukuran stomata, dan ukuran daunnya. Lalu ada pula faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan, yaitu lingkungannya, misalkan intensitas cahaya, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangganya. Yang pertama adalah mesogen, yaitu kedua sel berasal dari tempat yang sama. Yang kedua adalah perigen, yaitu apabila sel tetangga tidak mempunyai asal yang sama dengan sel penutupnya. Yang ketiga adalah mesoperigen, yaitu apabila sel tetangga sedikitnya satu saja memiliki asal yang sama dengan sel penutupnya atau sel tetangganya. Saya akan melanjutkan bagian tipe-tipe stomata berdasarkan letak penebalan sel penutupnya. Yang pertama adalah tipe Amaryllidaceae, yaitu adalah sel penutupnya jika dilihat dari atas berbentuk ginjal. Lalu yang kedua adalah tipe Helleborus, yaitu sel penutup jika dilihat dari atas berbentuk ginjal, tetapi pada bagian dinding punggungnya dan perut tipisnya hanya itu saja yang berbentuk ginjal. Yang ketiga adalah tipe Graminea, yaitu bentuk sel penutup seperti halter atau dinding sel penutup bagian tengah lebih tebal yang merupakan bagian dari penopang pada halter tersebut. Yang ketiga adalah tipe Menium, yaitu bentuk sel penutup pada stomata ini adalah berbentuk seperti ginjal, namun dinding perutnya lebih tipis. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari stomata. Yang pertama adalah sel penutup atau guard cell. Sel penutup biasa disebut juga dengan sel penjaga. Sel penutup merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Lalu yang kedua ada sel tetangga atau subsidiary cell. Sel tetangga merupakan sel-sel yang berdampingan atau berada di sekitar sel-sel penutup. Lalu yang ketiga ada celah atau porus. Di antara kedua sel penutup terdapat celah atau porus yang berupa lubang kecil yang berfungsi untuk mengatur, menutup, dan membukanya porus berdasarkan perubahan osmosisnya. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah ruang udara dalam atau biasa disebut dengan substomata chamber, yang merupakan suatu ruang antar sel yang besar dan berfungsi ganda dalam fotosintesis, transpirasi, dan juga respirasi. Baiklah, sekian dulu dari bagian-bagian stomata. Saya kembalikan kepada moderator.
Saya akan menjelaskan tentang tipe stomata berdasarkan penyebaran tanamannya. Yang pertama yaitu tipe apel, di mana stomata hanya terdapat pada bagian bawah daun atau epidermis bawah saja. Lalu ada tipe kentang, di mana stomata banyak tersebar di bagian bawah daun, namun tidak menutup kemungkinan adanya stomata yang berada pada bagian atas daunnya. Lalu ada tipe ewat, di mana stomata yang tersebar sama banyak antara bagian epidermis bawah maupun epidermis atas daun. Lalu ada tipe alutan, di mana stomata ini hanya tersebar pada permukaan atas daun saja. Lalu ada tipe potomageton, di mana tidak ada sama sekali ditemukan stomata pada tumbuhan tersebut. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di bawah air. Baiklah, selanjutnya faktor mekanisme pembuka dan bentuknya stomata. Pembuka dan bentuknya stomata ini tergantung pada perubahan turgor penjaga. Itu turgor yang tinggi menyebabkan stomata membuka. Sebaliknya turgor rendah akan menyebabkan stomata menutup. Pada saat stomata mengeluarkan karbon dioksida dan pada saat stomata mengeluarkan oksigen dan karbohidrat. Faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama itu faktor eksternal, yaitu intensitas cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan asam absisat. Cahaya matahari merangsang sel penutup, menyerap ion kampos dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal itu adalah jam biologis. Jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka, sedangkan malam hari terjadi pembebasan ion